Kita pagi ini membahas surat Al-Baqarah lanjutan ayat yang kedua yang ada di fotokopi. Yang bawa fotokopi silahkan dikeluarkan lembarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu Mu'alif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa bikum fi daraini amin maqal. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil aziz zalika ay hadzal kitab alladhi yaqra'uhu Muhammad la raiba syakka fihi innahu min 'indillahi wa jumlatin nabi khabari mubtada'uhu zalika wal isyarati bihi lit'adhim huda khairu sani ay hadi lil muttaqin as-sa'irina ila taqwa bi imtisalil awamirillah wa istinadin nawahillah li'atqa'ahum bizalikan nar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam tafsir Jalalain, al-zalika ayat Al-Baqarah yang kedua, zalika ay hadza. Inilah kitab. Zalika itu kalau bahasa Arabnya artinya itulah. Zalika itu kata kalimat kata tujuh jauh, tapi ditafsirkan di dalam kitab ini ay hadza, inilah kitab. Ini dalam istilah ilmu mantik, ya. Dalam istilah ilmu mantik al-istibhanu bi kalimatil ma'nati lil ghairil ghaib. Ya. Artinya pengganti kalimat kata jauh menjadi kalimat yang dekat. Ya, wa istibnah untuk lebih menunjukkan apa? Keberadaannya Al-Qur'an. Artinya ayat ini mengatakan zalika ay hadza. Quran ini. Jadi Al-Quran jangan hanya dilihat dari jauh. Gitu. Jangan hanya dilihat dari jauh, tapi dipegang, didekatin. Jadi jangan hanya Al-Quran dijadikan penglihatan. Al-Quran hanya jadi pandangan. Tapi maka di sini ditafsirkan ay hadza, inilah Al-Quran. Inilah kitab. Artinya apa? Agar Al-Quran itu bisa kita raih, agar Al-Quran itu bisa kita ambil, agar Al-Quran itu menjadi pedoman kehidupan kita. Insya ay hadzal kitab, inilah kitab alladzi yaqra'uhu Muhammad, yang dibacakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran itu bukan rekayasa Nabi Muhammad, tapi adalah Rasulullah hanya membacakan firman Allah yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu turunnya? Pada malam nuzulul Quran, pada tanggal 17 Ramadan. Itu turunnya di langit bumi. Sebelumnya Al-Quran itu adanya di Lauhil Mahfuz. Di Lauhil Mahfuz. Pada tanggal 17 Ramadan dari Lauhil Mahfuz turun ke langit bumi. Setelah sampai di langit bumi, itu tidak sekaligus Al-Quran turun. Sa'adan wa sya'idan, sedikit demi sedikit, berdasarkan situasi dan kondisi. Ya, berdasarkan situasi dan kondisi. Kalau terjadi peristiwa ini, Allah turunkan firman-Nya. Jadi jika terjadi pertanyaan begini, Allah turunkan firman-Nya. Jadi wayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Perkataan ucapan Rasulullah SAW itu bukan berdasarkan hawa nafsunya, tetapi berdasarkan wahyu yang diwahyukan atas dirinya. Wa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di sini dikatakan kitab ayat alladzi yaqra'uhu Muhammad adalah kitab yang dibacakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La raiba syakka, yang tiada ada keraguan-raguan fihi, di dalamnya. Ya. Al-Quran tidak pernah ada keraguan-raguan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaga Al-Quran itu. Makanya banyak orang-orang yang tahfiz Quran. Ya, banyak yang tahfiz Quran. Yang lama-lama, yang udah tua-tua meninggal, timbul lagi yang tahfiz. Agar apa? Agar menjaga kemurnian Al-Quran. Beda dengan kitab-kitab lain. Injil sudah berubah. Ada namanya Injil Barnabas yang dibuat oleh Paulus.
Tapi Al-Quran tidak. Murni langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada aja satu ayat atau ada aja satu surat yang dirubah oleh tangan-tangan kotor, akan terlihat, akan ketahuan apabila orang yang berani merubah Al-Quran. Kenapa? Karena masih banyak orang yang dilahirkan tahfiz Quran. La syakka fihi, yang tiada ada keraguan-raguan di dalamnya. Insya annahu min indillah, bahwasanya Al-Quran itu datangnya dari Allah. Min jumlatin nafi khabarul mubtada, menjadi jumlah nafi, khabar mubtada yang pertama. Ya. Zalika wa isyarah, yang demikian itu menjadi isyarat sebagai tanda. Bihili ta'zim, sebagai tanda begitu mulianya Al-Quran. Artinya apa? Dijaga, dipelihara Al-Quran. Insya Huda sebagai petunjuk. Hadi adalah orang yang dipetunjuk. Hadi orang yang diberi petunjuk. Huda petunjuk. Hadi artinya orang yang diberi petunjuknya. Khobar yang kedua, khobarus sani, khobar yang kedua daripada zalika kitabullah adalah orang yang diberi petunjuk. Siapa? Lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Petunjuk. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk hidup. Petunjuk hidup. Bagi siapa? Tidak semua bagi orang yang menjadi petunjuk Al-Quran. Orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya terdapat kadar keimanan, yang terdapat kadar ketakwaan, itulah yang menjadi petunjuk. Kalau dalam hatinya tidak ada iman, di dalam hatinya tidak terdapat ketakwaan, maka tidak menjadi petunjuk Al-Quran itu. Na'udzubillah. Makanya jadikan Al-Quran itu way of life, pandangan hidup, pegangan hidup. Insya lil muttaqin. Mudah-mudahan di dalam diri kita terdapat ketakwaan. Mudah-mudahan dalam hati kita terdapat keimanan. Agar apa? Agar mempercayai Al-Quran secara utuh, mengimani Al-Quran secara murni. Insya lil muttaqin as-syairina ila taqwa. Yang dikatakan takwa itu as-syairina ila taqwa imtisalil awamirillah, yaitu melakukan perintah-perintah Allah yang dihitopkan atas dirinya dan menjauhi segala larangan-larangan yang dihitopkan atas dirinya. Ini kalimat daripada takwa, definisi daripada takwa. Menjalankan perintah-perintah Allah yang telah dihitopkan atas dirinya dan menjauhi segala larangan Allah yang telah dihitopkan atas dirinya. Hudal lil muttaqin, ya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Wajtina binawahi li'atqa'ahum, sebagai bukti ketakwaan mereka, sebagai bukti rasa takutnya mereka, sebagai bukti rasa ketaatannya mereka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bidzalika karena takutnya dirinya daripada neraka ini menurut tafsir Jalalain. Kemudian dalam tafsir Munir di sini perjelas lagi kalimat zalika kitabul raiba fihi hudal lil muttaqin. Di sini dikatakan zalikal kitabul raiba fi ay hadzal kitabi alladhi yaqra'uhu 'alaikum rasuli Muhammad la syakka fi annahu min 'indi fa inna amantum bih. Fa imna amantu bi hadaitukum wa illam tu'minu bihi azabattakum. Hudal lil muttaqin ay rahmati li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dalam tafsir ini zalikal kitabul, inilah kitab la raiba fih, yang tiada ada keraguan-raguan di dalamnya. Ay hadzal kitab, inilah kitab alladzi yaqra'uhu 'alaikum, yang dibacakan atas mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman. Ya, Rasulullah mendapat wahyu langsung disampaikan kepada para sahabat sampai kepada kita. Alaikum. Siapa? Rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wasilah baginda Rasulullah SAW. La syakka fi, yang tiada ada keraguan-raguan, annahu, bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang dibacakan oleh Rasulullah, min indi, datangnya dari Allah. Fa in amantum bih,
maka sesungguhnya mereka beriman kepada apa yang diucapkan oleh Rasulullah, apa yang dibacakan oleh Rasulullah. Mereka, para sahabat termasuk kita, mengimani apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Hadaitukum, ya, sebagai petunjuk bagi mereka. Wa ilam tu'minu bih, dan tidak ada di antara mereka yang tidak beriman, abadatukum, akan mendapatkan azab daripada azab Allah. Ada sebagian orang yang tidak mempercayai Al-Quran, na'udzubillah min, huda lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Di sini katakan ay rahmati li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai rahmat bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mudah-mudahan termasuk orang yang mendapatkan rahmat Allah. Amin. Yang mendapat petunjuk Allah melalui Al-Quran ini. Insya wallahu a'lam bishawab. Qala Rasulullah afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah kalimatul haq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan kafi mazida. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru karim azim sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa syiril asrar wa miftahi babi yasr sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil ashar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma hayyina bil iman wa amitna bil iman wansurna mal iman. Allahumma ij'alna dinana dina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa syahadatana syahadatal malaikatil muqarrabin wa salatana salatal khashi'in wa ruku'ana ruku'al mutadari'in wa sujudana sujudal mutawadi'in wa qiyamana qiyamal khaifin wa niyatana niyatal muhlishin wa a'malana a'malal salihin wa zunubana zunubal mustaghfirin wal hayatana hayatal ulama wa mautana mautal syuhada wa zumratil awliya wa dakhilna jannatal anbiya ya rabbal alamin. Rabbi fir lana wa liwalidina warhamhum warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbi fir lana wa liwalidina warhamhum warhamhuma kama rabbawna shighara. Wa min jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al awladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil rizki wa ahlil taqwa wa ahlil Quran wa ahlil din wa la taj'alna wa'iya min ahlil syarri wa dhair. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la taj'al hazni idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la taj'al hazni idza syi'ta sahla. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulahu minas samai ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulahu minas samai ya Allah. Allahumma sahhil tariqata Makkatil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah li ziyarati maqami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sahhil tariqata Makkatil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah li ziyarati maqami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
اللهم ارزقنا زيارة الحرمين اللهم ارزقنا زيارة الحرمين اللهم ارزقنا زيارة المكة المكرمة والمدينة المنورة اللهم ارزقنا زيارة المكة المكرمة والمدينة المنورة يا رب العالمين يا رسول الله يا رفيع الشان ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان وصلى الله على Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil. Bapak-bapak nanti malam